Okto itu sebenarnya tuh bukan hanya tempat olahraga, tapi bagaimana saya membangun brand lokal. Mau fight sering kena gempuran dari brand nasional. Makanya di Oktos ini saya maunya waktu itu konsep awalnya ketika jadi kalau ada produk F&B yang masuk atau produk apapun yang masuk ke sini sebagai tenan itu wajib brand lokal Pontianak. Untuk berbicara member sih kita di sini nggak ada sistem member. Nggak ada sistem member ya. Karena dulu kita pernah bikin yang mini soccer tuh sistem member ya. Iya. Itu kasihan loh. Mulai menipis Ada lah. orang yang baru mulai datang sini main dan dia berbicara, dia bilang seperti ini setelah 9 bulan akhirnya udah bisa Akhirnya merasakan mini merasakan soccer ya. Lapangan Okto itu seperti apa. Mereka nunggu tuh selama 9 bulan waiting ya. list banget gitu ya. Iya, tapi mereka ada main tempat lain. Mungkin kan kadang-kadang kan main tempat lain ada yang orang ngomong cuma main di Okto. Beda rumputnya, empuk. Yang kedua, visi saya yang kedepannya itu mengubah generasi generasi baru kita, mindsetnya itu olahraga tuh kayak sikat gigi. Kebutuhan. Betul. Selamat datang di Umpan Balik Special Show. Lagi-lagi kita bertemu di segmen spesial Umpan Balik. Nah, jadi kan segmen yang lain tuh ada beda segmen nih. Nah, ini segmen spesial di mana narasumbernya atau tempatnya atau apapun itu adalah sesuatu yang spesial yang akan kita sajikan di YouTube Umpan Balik. Dan hari ini kita kedatangan Tamu spesial, ini narasumber spesial nih, salah satu yang kalian pasti tahu lah ya, tempat kompleks olahraga yang lagi tenar di Kalimantan Barat lah ya. Ya, siapa yang nggak kenal dengan Okto Sport and Lifestyle Hub? Kita langsung nih salah satu pengurusnya nih. Tepuk tangan buat Ko Willy. Halo, Ko Willy, apa kabar Ko Willy? Baik. Segar, kayaknya habis main tenis kayaknya nih. Atau belum? Lagi mau main sebentar lagi? Belum, nanti malam. Oh, nanti malam. Nanti malam main. Ya, Ko Willy. Tapi sebelum itu terima kasih juga ya untuk Okto Sport and Lifestyle Hub dan juga Cewek Kopi pastinya yang udah ya. support yang acara sudah kita support umpan sampai balik hari ini ya. ini. Nah, buat teman-teman yang pengen ngopi jam berapapun itu ke Cewek aja. Ready semuanya itu aman. Ko Willy sehat hari ini ya. Kesibukan akhir-akhir ini apa kok selain olahraga? Kesibukan dari kantor sih. Kantor, ya pasti main dengan anak udah pasti lah ya. Bersama keluarga seharian ya. Diselingi sepeda tuh masih kok, sepedaan masih. Sepeda udah jarang sekali. Sekarang yang lebih aktifnya tenis berarti. Sekarang ya paling untuk di olahraga ya. Olahraga Ko Willy yang lagi yang akhir-akhir ini lebih sering Nge-gym, tenis. Nge-gym, tenis. Kadang ada pasti ya main pickle. oh ya yang baru ya pickle ya. Lalu juga setiap seminggu sekali tetap saya ada main sepak bola sama komunitas. Oh, main sepak bola juga kok. Main mini soccer. Mini soccer ya. Pokoknya Pasti di aktif sini. banget ya di olahraga Ya, ya. untuk menyehatkan, menjaga kesehatan lah kok ya di umur yang sekarang nih kan. Kerja juga sih ini sih. Iya sih. Kerja juga maksudnya. Dulu kan hobi. Iya, Sampingannya dulu. kerja, hobi sekarang olahraga. udah jadi kerja utamanya. udah jadi apa kayak bagian dari inilah apa consumer relationship loh. Oh iya. Jadinya tuh kita komunitas kita juga punya komunitas sepak bola yang pasti tiap minggu pasti main di sini. Sini saya join. tenis juga. Tenis ada teman-teman lain yang masih mau coaching pelatih ya kita bareng-barengan mereka sewa coach main. Yang baru-baru ini pickleball. Basket juga nggak kok? Kan ada lapangan basket. Basket ya, basket dulu pernah main, cuma karena saya masih cedera. Saya cedera meniskus di lutut sama ini bekas lepas. Saya agak Udah nggak mengurangi berani. yang Takutnya basket nggak mau mengurangi ambil lah ya. resiko. Karena dia lompat kan. Iya lompat dan body kontaknya lebih intens kan daripada tenis segala macam. Nah. Oke. Langsung aja mau kita nih mau tanya-tanya nih kepo-kepo nih tentang Ko. Okto Sport Center nih kok. Gimana awalnya tuh Koko terinspirasi atau punya ide gitu untuk mendirikan Okto Sport? Center nih. Ya pertama ya dari hobi ya. Iya. Karena saya suka olahraga, saya juga dulu pernah jadi atlet. Ya semua karena Pontianak juga tidak ada tempat hiburan ya. Jadi hiburan saya cuma di olahraga. Sehingga
Jadi ketika saya ke kota manapun saya pasti ada bawa peralatan olahraga saya. Entah itu sepatu ya, seperti itu. Oke. Dulu waktu sepeda bawa koper sepeda ke Jakarta. Kemana-mana, Bo? Iya. Lumayan gede tuh kok. Iya gede. Tapi kan waktu itu pakai Garuda Indonesia kan kita kan masih ada apa ya? Free ya. Sport equipment tuh free. Oh, untuk waktu itu sport equipment tuh di free kan ya? Free. Kalau di Lion Air dulu cuma bayar 200.000 ya murah banget. Iya. Jadi kalau kerjaan saya lagi di daerah selatan, saya mainnya di Dalkot sepedanya. Kalau di Jakarta Utara ya mainnya di Peak sepedanya. Dulu seperti gitu. Selepas sepeda itu lepas, kalau misalnya lagi tidak bawa sepeda, perginya agak jauh nih, misalnya nih ke Jawa Timur, Surabaya atau Semarang gitu, atau di Jogja kan kita kurang kenal sama komunitas kan. Iya. Jadinya ya cuma bawa baju-baju nge-gym aja. Yang penting nggak ada nge-gym. Jadi sebisa mungkin pergerakan Ko Willy dimanapun lagi tugas, menyempatkan waktu untuk olahraga itu penting lah kok ya. Iya, karena saya dari muda sehingga itu kayak kalau sehari saya tidak ada workout, kayak kita nggak ada gosok Ada gigi. yang mudah menjadi kebiasaan Kayak ada yang bagus alarm ya. nggak sih di tubuh kita gitu ngingetin gitu ya. Jadi kayak kita tuh nggak ada gosok gigi. Kayak hari ini kok belum gosok gigi ya? Udah jadi kayak begitu. Jadi biasa kan terplanning. Oke, jam sekian saya ketemu orang. Saya tahu ini jamnya kejepit banget nih. Ya udah saya manfaatin kejepitnya buat nge-gym. Sebisa Olahraga tuh mungkin bergerak lah kok ya badannya. Benar-benar udah jadi lifestyle Iya. Koko gitu ya. Jadi yang mendasari Ko Willy ini membangun Okto Sport Center ini karena kesukaan dengan olahraga kok ya. Betul. Jadi punya pikiran akhirnya pengen bangun sendiri ya. Bisa untuk diri sendiri dan juga Untuk Banyak orang banyak lain. Manfaatnya luas sekali lah kok ya. Nah jadi kok di saat mendirikan sesuatu bisnis lah ya apapun itu kok ya, pasti ada tantangan utama yang akan dihadapi ketika pertama kali ingin merealisasikan konsep ini nih. Nah itu kok ada sharing atau gimana sih, dan terus tantangannya itu seperti apa sih? Sebenarnya ide ini sudah ada sejak saya umur 20-an. Udah cukup lama kok ya. Udah cukup lama. Jadi kita bangun infrastrukturnya. Cuma kadang-kadang dalam dunia bisnis kan, bisnis kayak gini tuh bakal booming nih sebenarnya nih. Tapi belum tentu di skala itu masyarakat bisa terima. Pada waktu saat itu, Belum tentu bisa. berarti masih hanya sekedar konsep di kepala dulu nih. Betul. Tapi dalam hati Koko, suatu saat akan aku wujudkan nih. Betul. Akhirnya terwujudlah. Okto Ya. nih tahun berapa kok? 2023 pembangunan, 2024 awal lah. Oh iya, berjalan ya. Tapi mulai dari wacana menjadi rencana, umur 20-an kan wacana nih. Iya, iya. Mulai tahap ke perencanaannya tuh di tahun 2021. Oh, udah cukup lama juga. Tantangan utamanya tuh kok? Tantangan utamanya. Kalau bagi saya ya, kalau ketika kita mau melakukan hal itu di saat momen yang salah, Iya. itu berat sekali tantangannya. Oh, berarti pun Ko Willy ini mencari momen yang tepat ya? Betul. Sebenarnya ini kan setelah COVID kan customer behavior-nya berubah semua. Iya, betul. COVID Betul itu sekali. waktu itu saya perhatikan banyak yang sampai kena WA masuk, ada orang kayak epilepsi tapi dibilang itu karena COVID. Itu kan sebenarnya kan agak bullshit ya. Iya, mungkin juga Ketidaktahuan sih. masyarakat. Tapi poin saya dapat tuh apa? Mereka ini kalau udah kejadian kayak gini, poin saya dapat itu mereka akan aware dengan namanya kesehatan. Kesehatan. Iya, betul. Nah, di saat itu saya udah berpikir ini kayaknya momennya tepat untuk masuk. Nah, seperti itu aja sih. Nah, setelah itu di 2021 baru bikin perencanaannya. Dan puji Tuhan jadilah ini Iya. Okto Sport and Lifestyle Hub ya. Banyak juga di sini lah ya. Terus kenapa Koko milih Kuburaya jadi lokasi Okto? Apakah ada alasan khusus komunitas atau potensi daerahnya Koko ngelihat ada kayak strategis atau apa kayak gitu? Sih. Kenapa nggak di kota aja gitu? Pertama, kota untuk cari tanah seluas itu agak susah. Oke. Iya, betul. Yang kedua, saya melihat perkembangan daerah larinya ke Kuburaya. Iya, memang Pembangunan terlihat sih ya. pembangunan segala macam. Nah, itu kan sebenarnya kan udah terlihat dari dulu zaman saya nggak tahu. Ini kayaknya kita seumuran nih sama abang ya. Abang lahir tahun berapa? Saya 89. Oke lah. Kok kamu? 91. Masih pernah ngerasa nggak waktu itu Jalan Ayani 1 itu kayaknya jauh banget mau ke situ? Iya sih, kayak
Dulu tuh kalau dari rumah ke Ayani tuh kok kayak lama gitu ya. Jauh banget kan? Iya. Nah, saya nggak tahu kamu ada pernah merasa atau nggak merasa. Kita pernah merasa. Jauh banget sih kalau mau ke bandara. Jadinya bukan bandara loh. Ke Ayani Ayani 1, aja, Ahmad Yani 1, Ayani Ahmad 1. 1. Batasan kita cuma sampai Bundaran Degulis di kala itu. Iya, betul. Oke. Mainnya cuma di situ kok. Berarti itu lama banget nanti. Lama banget. Sampai Mega Mall buka, semua orang bilang ke Mega Mall, yuk, aduh jauh. Betul nggak? Betul, awal-awal Sekarang sih ada gitu. yang terasa jauh nggak? Nggak dekat. Biasanya sih, bahkan Nggak kalau ada. ke bandara sekarang kayak ya udah bandara aja gitu. Lalu buka Gaya Mall. Aduh, Gaya Mall jauh, bagus ke Mega Mall aja. Sempat ada loh stigma itu loh. Iya, sempat. Sekarang nggak ada. Dan malahan ya memang Artinya tuh pembangunan ini dia akan makin bergeser ke arah sini. Oke. jadi itu yang akhirnya Koko memutuskan memang ya di sini aja. Pun memang kebudayaan lagi berkembang-kembangnya kan, lagi mencanangkan perkembangan kebudayaan. Jadi Koko pun memilih dan karena luas lahan sesuai Betul. dengan konsep yang Koko udah rencanakan sebelumnya tuh kan, karena memikirkan luas lahannya juga, masalah semuanya kan, kenyamanan lah kan intinya kan. Dan akhirnya memang Koko memilih daerah Kuburaya ini. Jadi itu kok akhirnya berjalanlah Okto Sport Style ini kan, segala macam. Dan akhirnya membantu salah satu Okto nih akhirnya untuk kualitas olahraga di Pontianak ini bertambah lagi. Ada lapangan mini soccernya, tenis, pickle, dan bahkan basket ya kayak di sini ya. Nah, tapi yang membedakan Okto Sport Style ini dengan tempat-tempat lain tuh apa sih kok? Oke. Okto itu sebenarnya tuh bukan hanya tempat olahraga, tapi bagaimana saya membangun, kita punya visi seperti gini. Kadang-kadang saya lihat orang ya, terutama di UMKM, Ya. brand lokal mau fight sering kena gempuran dari brand nasional. Makanya di Okto sini saya maunya waktu itu konsep awalnya ketika jadi kalau ada produk F&B yang masuk atau produk apapun yang masuk ke sini sebagai tenan itu wajib brand lokal Pontianak. Harus brand lokal Kalbar kok ya, Salah Pontianak satunya khususnya. Cewek Coffee, Ya, cewek kopi. Luka, Ya, Luka. K-Gym. K-Gym ya, ada di sini. Padahal kalau di kala itu kita mau cari misalnya Selfit masuk bisa, Bisa tapi aja. ngapain? Di sini misalnya kita mau cari Jeko atau Starbucks, kita tahu penawaran, Iya. juga bisa. Cuma poinnya apa? Poin kita kan kita mau naikkan gengsinya UMKM-nya Kalbar. Itu targetnya kan udah beda ya kalau Jeko gitu ya. Orang-orang tertentu Berarti aja. Kowil ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi Kowil ini juga ingin sama-sama berkembang nih, segala sesuatu bentuk UMKM dari Kalbar, Pontianak. Kowil itu pengen sama-sama berkembang lah Koya untuk mengenalkan ke halayak ramai yang di luar nih kan. Mungkin ada orang Jakarta main ke sini, oh ini ternyata cewek punya asli Pontianak gitu Koya. Ternyata mulia juga Kowil ini, mau berkembangnya sama-sama kayak guys. Mantap sih kok, asik sih. Itu yang membedakan Okto Sport Style dengan yang lain lah Koya. Sejauh Ya ini. paling yang kita bisa bedakan tuh paling dari fasilitas, Ya. lalu kenyamanan, detail-detailnya lah, detail. Karena saya kan hobi olahraga ya, sehingga saya perhatikan detail. Detail pertama itu safety pemain, keempukan, lightning. Yang detail paling yang orang tidak pernah perhatikan itu nyamuk. Iya juga sih. Saya Ada pernah, tempat olahraga duduk kan, wah digerogotin nyamuk. Saya sini saya Itu nggak mau. sering banget sih. Nah sini pernah ada nyamuk nggak? Oke, belum pernah sih sejauh ini. Mau di outdoor duduk pun nggak ada nyamuk. Ya kemarin kan sempat event mini soccer kan, saya juga terlibat kan. Ya memang sampai malam ya biasa aja gitu. Itu terlihat simpel, tapi teknisnya tuh ribetnya luar biasa loh. Itu gimana tuh kok masalahnya tuh? Untuk yang simpel aja ya, yang Ko Willy bilang nyamuk lah ya. Itu Ko Willy ngebentuknya sampai outdoor pun bisa kemas dengan baik gitu ya. Itu gimana caranya sih kok? Kata kuncinya drainase. Oh, dari Pembuangan. pembuangan. Drainase di sini tidak boleh ada air. Oke. Ada air hanya dibuang ketika udah sampai di luar. Jadi di sini dibikin tinggi sehingga ada gradasi leveling. Oh, seperti itu ternyata. Karena nyamuk tuh berkembang biak kalau ada genangan air. Iya, betul. Itu tidak boleh. Yang kedua, kita suka penghijauan. Tanaman-tanaman yang kita pilih semua tanaman-tanaman yang
bener-bener buat ngusir nyamuk, lavender, Lavender ya. kayak gitu-gituan. Serai. Serai, ya betul, serai. Bagi kita nggak bisa nggak mencium baunya yang begitu kuat, deh bagi serangga kecil tuh itu mengganggu buat Itu sangat mengganggu mereka lah ya. betul. Oke, mantap si Okto nih. Boleh. Jin, nah, kamu mau nanya? Kalau fasilitas di Okto tuh mini soccer-nya itu kalau yang membedakan dengan tempat lain tuh apa sih kok? Kira-kira yang menonjol banget di sini gitu. Yang langsung cepet banget dilihat sama orang. Ya saya kira paling kita di sini punya locker, tempat shower. Ya. Tempat shower ya. Mungkin sekarang juga banyak orang-orang lain udah bangun mini soccer yang punya tempat shower juga. Mungkin udah ada udah beberapa banyak. lah. Nah, cuma kalau di tempat kita ada air panas, ada water heater. Ada water heater. Jadi kalau yang di sini yang kadang-kadang mainnya di midnight ya, mereka mau mandi kan, pulang rumah mandi air dingin. Nah, kalau di sini ada air panas, pulang rumah juga udah wangi. Udah bisa singgah kemana lagi lah gitu ya. Bang Mojo kalau abis ini mau mandi. Nah kemarin mandi waktu Mini Soccer Cup memang mandi di sini. Karena dari pagi kan di sini. Lalu ternyata juga ada shower yang mandi di sini. Faktor security kita sini keamanannya bagus. Iya. Sistem gate masuk keluarnya tuh memang bagus sih kalau saya lihat. Memang terorganisir dengan baik lah karena event kemarin tuh saya merasakan lah saya mandi di sini, enjoy di luar sampai malam dengan teman-teman kan. Memang enak sih suasananya kok. Enak sekali lah. Terus kok spesifikasi lapangan mini soccer di Okto nih, ukuran, jenis sama rumput cahayanya tuh spesifikasinya tuh Koko memilihnya tuh untuk yang standar tuh seperti apa sih kok? Oh, kalau saya ya, pertama itu yang saya pikirkan itu, kadang-kadang mereka suka bikin ukuran lapangan itu kan 30 kali 50 ya, ukuran. Kita lapangan bicara ya? ukuran. Ukuran dulu. lapangan. Kalau kayak seperti yang di Okto itu sebelum saya bikin saya pernah coba main di luar. 30 kali 50 tuh kayaknya sayapnya kurang jalan waktu itu saya ngerasa. Akhirnya saya modifikasi, saya tambahin agak lebar 35. Tapi maaf nih kok, kalau aku nggak tahu nih, kalau ukuran standar lapangan mini soccer itu berapa sih kok sebenarnya kok? Sebenarnya tuh 30 50 7 kali versus 7, 60 kali 40 itu untuk ukuran 9 kali 9. Oh. Jadinya itu hitungan dari batas garis putih out ya. Iya, iya. Sebenarnya mini soccer itu kalau di Indonesia itu hanya bahasa marketingnya Indonesia. Di luar tidak ada bahasa mini soccer. Jadi di luar kalau mereka berkata, "Ayo kita main sepak bola, 7 on 7, 9 versus 9." Kayak gitu. Jadi solusi itu terbentuk di kota besar ketika mau main bola kekurangan orang. Akhirnya mereka itu terbentuk lah yang namanya mini mereka soccer. bikin garis ini. tali sendiri, Iya, ada iya, gawang iya. dorong. Iya, iya. Nah, tapi kalau untuk yang di Indonesia sendiri itu terbentuk karena kita di Indonesia yang pemain bolanya banyak, tapi lapangan yang proper tidak ada. Iya, betul. Jumlah lahan juga tidak ada. Akhirnya dibikinlah model mini soccer yang setengah, yang anak futsal bisa main, anak lapangan besar bisa main. Sepak bola gitu. bisa main juga. Kalau anak futsal main ke lapangan bola besar kan beda jauh ya. Iya, beda tekniknya juga beda-beda Beda tipis jauh. tuh, beda tuh. Beda jauh. Cara dia terima bola udah beda jauh. Kalau yang mini soccer masih bisa lah. Ya, masih bisa menyesuaikan lah kok ya. Seperti Oke. Oke. Kalau untuk ini kok, nih Koko bilang memang aku lihat pencahayaan di lapangan Okto Mini Soccer nih, kalau aku kan bukan pemain nih kok, tapi kalau teman-teman main aku sering datang, sering ikut aja meramaikan kan. Memang kalau aku pribadi lihat di pencahayaan di lapangan Okto itu mungkin agak sedikit berbeda. Waktu kemarin event aku lihat memang kayak rasa pas gitu. Itu gimana sih kok nyetingnya? Nggak menyilaukan pemain juga, tapi hampir ke seluruh lapangan itu pencahayaannya bagus. Itu Di sini gimana tekniknya malahan tuh? lebih challenging loh. Kita kadang-kadang ya, kan di sini daerah kafe, ini daerah mini soccer ya. Iya, iya. Bagaimana kita setting lampunya itu tidak menyilaukan pemain dan tidak menyilaukan orang kafe duduk di atas. Iya, betul. Di situ itu kita butuh proses 2 hari sih buat setting. 2 hari ya? Setting, lalu kita hitung jumlah lumens. Dalam lampu kan ada iya, iya. rumusnya. Iya, iya. Jumlah lumens. Jadinya standar saya kalau misalnya pencahayaan itu bagus, ketika kita lihat orang bermain di lapangan itu ada kelihatan bayangannya nggak? Kalau masih kelihatan bayangannya, kadang-kadang ya kita lihat di bola ya, kelihatan bayangannya plus kayak begini kan Iya, ada kan? iya, iya. Kalau Itu di artinya bola kan pencahayaannya nggak merata.
Semakin tidak ada bayangan, semakin buremnya bayangan orang tersebut, itu pencahayaannya akan semakin merata. Oh, itu salah satu kuncinya di situ lah Ko Kuncinya ya. di situ. Nah, kalau untuk rumput sendiri Koko milihnya atau dia kan ada bahan apa karet-karetnya tuh? Banyak. Ada kan ada beberapa tipe tuh, berarti Koko memang harus challenging juga kali ya memilihnya tuh ya. Saya pilihnya yang karakternya soft. Yang soft. Karena kita mikirin gini, orang kalau tabrakan jatuh, jangan sampai dia badannya luka. Kalau di sebenarnya kan banyak vendor mini soccer ya yang menawarkan, oh dengan karpet ini harga cuma sekian. Tapi coba dipegang bahannya. Ada yang kelihatan bagus berdiri, tapi keras loh. Jatuh itu kayak jatuh ke aspal. Iya, bisa bahaya juga buat teman-teman Baret, yang main. lecet. Baret, lecet. Kalau di sini kan kita lebih pentingkan di situ. Betul. Ya, yang kedua jumlah rubbernya benar-benar kita maintain terus, tiap 4 bulan 5 bulan sekali kita tambah rubber. Lalu sebelum kita buka kita ada tes pantulan bola, tes drainase, tes ketika hujan tuh alur bola ini berapa jauh gitu. Berarti aspek kenyamanan tuh memang dipikirkan lah ya Koko dalam membangun lapangan mini soccer ini ya. Oke, aspek kenyamanan itu betul, jangan sampai ada lecet, luka atau parah lah kok ya. Terus mungkin kira-kira ada program atau kegiatan khusus nggak sih yang ditawarin Okto untuk komunitas lokal atau seperti kayak pelatihan, kompetisi atau event kayak gitu untuk menarik perhatian. Untuk kedepannya itu kita sedang bikin, kan sekarang kan di sini cabang olahraga udah mulai banyak nih. ya Nge-gym, sepak bola, basket, tenis, pickleball. Udah 5 ya. Jadinya sebisa mungkin tuh tiap tahun itu tuh setiap cabang tuh bikin event kayak kejuaraan kompetisi yang versi besar. Seperti Okto Cup kemarin. Ya. Okto Cup, nanti nge-gym body contest. Oh, nanti basket ada rencana gini. juga tuh kok? Ada. Jadi tiap tahunnya tiap 2 bulan sekali akan ada event di sini. Tapi per olahraga. Olahraga ya. Jadi dia akan kena rolling sekali lagi di tahun depan. Oh iya. Berarti adalah udah Koko siapin nih sama tim nih. Ya tinggal di Kalau nanti sounding makin aja banyak ya. fasilitas sampai 12 fasilitas, artinya tiap bulan ada event. 12 fasilitas. Berarti di belakang tuh masih bisa lagi tuh kok. Ya, Sampai itu ujung tuh. Tahap 3 itu. Oh, masih rahasia ya mau bikin apa ya? Ini semakin keren nih. Jadi Kalau kita boleh tahu nggak sih fasilitas yang disediain untuk make sure pengalaman olahraga yang proper banget bagi pengguna Okto? Fasilitas. Iya. ya Fasilitas dalam arti kata mungkin dari segmen gym tuh fasilitasnya apa kok? yang- Mini soccer kan Koko udah bilang tadi kita bisa shower segala macam itu menyangkut semua lah ya. Kalau gym juga sama ya. Cuma gym kalau masuk situ yang saya benar-benar tekankan di Okto sini, ketika kamu Okto di gym, kamu tidak merasa seperti lagi nge-gym di tempat nge-gym. Kamu lagi ngerasa kamu nge-gym di resort. Jadi feel-nya tuh Experience-nya beda lah ya. beda experience. Maka di dalam gym itu di sana AC lumayan dingin. Saya belum masuk tuh. Nanti boleh coba. Minder juga kalau mau masuk tempat gym. Di sana kalau orang masuk dingin, adem. Nah, kalau di lapangan tenisnya kok fasilitas yang membedakan dengan fasilitas lapangan tenis lain itu apa sih? Kalau tenis kita ada 2. Satu itu ialah memakai grass court artifisial, itu rumput sintetis. Rumput sintetis. Dan juga itu juga pertama di Indonesia. Kita coba pakai. Sama keren banget. Satu lagi vinyl, itu multifunction. Multifunction. Kenapa saya bikin 2 lapangan tuh? Yang multifunction itu dia satu bisa buat tenis, bisa buat basket. Oh iya. Tenis sama basket kan sama-sama butuh pantulan bola. Betul. Jadinya tuh bisa dipakai. Cuma yang saya menjual dari tenis itu experience mainnya beda. Kalau main di FlexiPav sama main di rumput itu beda, cara mainnya beda, strateginya beda semua. Berbeda kok ya. Beda. Tenis di Ini yang rumput perlu. sama di pindul memang teknisnya beda semua ya. Beda. Tapi sejauh ini banyak yang lebih suka main di rumput karena bola cenderung lebih pelan sehingga pace-nya nggak tinggi. Mungkin experience baru juga untuk orang-orang Kalbar kok. Karena mungkin kan Iya. orang Kebanyakan awam udah kan sering belum main di pada vinil tahu atau di ya. lantai semen gitu kok ya. Akhirnya yuk kita cobain experience baru nih. Main tenis di rumput. Itu lumayan diterima sih. Kalau Koko sebagai pemain tenis nih, Koko lebih main di
Yang rumput atau yang di vinil? Saya Pribadi. pribadi ya. Saya masih tetap di rumput. Masih tetap di rumput. Karena ya? saya ada cedera di kaki. Oh iya, karena menjaga tumpuan Menjaga di itu situ. tadi yang menjaga tumpuan. Tapi kalau untuk main di vinil, vinil itu juga mainnya beda. Dia pantulan, kita kelihatan ditekan kayak lembut ya. Tapi pantulan dia itu cenderung lebih kenceng dibanding fleksi, dibanding semen. Oh, dibanding semen lebih beda. Lebih kenceng. Lebih kenceng. Lebih kenceng vinil. Vinil. Padahal lebih keras kan semen nih kalau dalam arti Betul. kita sebatas pandang ya, tapi Betul. untuk pantulan bola ternyata vinil yang lebih kencang. Betul. Karena kalau di tenis kan kita mukul bolanya kan spin ya. Dia bola itu mutar, spin. Kalau jatuh ke daerah hard court, dia masih slip. Baru lompat. Slip, lompat, Kalau di sini main, dia jatuh, dia nggak ada slip, langsung tembak. tek langsung gitu Langsung ya. tembak. Kalau semen kan split sedikit bola naik. Dia ada delaynya di situ, Oh, itu yang ngebedain ya. teknisnya. Berarti Koko karena kondisi kaki Koko yang masih cedera lebih enak main di rumput sekarang Main lah ya. di rumput. Member udah rame belum kok kalau untuk tenis yang lapangan rumput? Untuk berbicara member sih, kita di sini nggak ada sistem member. Gak ada sistem member ya. Karena dulu kita pernah bikin yang mini soccer tuh sistem member ya. Iya. Itu kasihan loh. Waktu itu lapangan belum banyak kan, ada orang mau main nggak bisa. Sampai suatu ketika Pontianak itu banyak orang bangun lapangan, akhirnya kan slot kan udah mulai kosong Iya, tuh. udah mulai menipis Ada lah. orang yang baru mulai datang sini main, dan dia berbicara, dia bilang seperti ini, setelah 9 bulan, akhirnya udah bisa. Akhirnya merasakan mini Merasakan, soccer ya. Lapangan outdoor seperti apa. Mereka nunggu tuh selama 9 bulan ya. waiting list banget gitu ya. Iya, tapi mereka ada main tempat lain. Mungkin kan kadang-kadang kan main tempat lain ada yang orang ngomong cuma main di okto. Beda rumputnya, empuk. Ya saya ada dapat kata-kata itu sih. Termasuk kemarin waktu mini soccer cup, beberapa tim beda sih rumputnya lembut katanya. Yang sering main di tempat lain, tapi pas event kemarin tuh ngobrol lah kita sama teman-teman Menintia kan. Enak sih bang main sini rumputnya gitu. Ya responnya bagus lah. Positif. Sejauh ini positif lah. Jadinya sampai hampir 9 bulan tuh akhirnya dia dapat main di situ. Di situ saya udah mulai tahu kayaknya kalau saya bangun tenis rumput, kita nggak boleh kayak gini lagi. Kasihan juga yang pengen coba ya. Jadi karena sistemnya memang gimana tuh, booking aja? Ya kamu booking. Saya mau ambil sebulan gimana? Ada harga lebih murah nggak? Oh kita nggak ada sistem ambil sebulan. Ya kecuali kau bayar sebulan ke depan ya udah kamu main. Oh main-main Kayak aja begitu. gitu. Main ya. tiap hari gitu ya. Jadi kita nggak ada sistem booking ya. Sama kan di tenis itu kan agak unik ya. Agak unik. Kita bagaimana marketingnya memindahkan orang yang selama ini main di lapangan punya pemerintah yang murah, tiba-tiba masuk ke tempat berbayar yang harga per jam. Itu kan agak susah itu. Iya mungkin mau nama pelan-pelan lah ya perubahan tuh kan. Tapi itulah mulai terima. Lalu kalau saya bikin sistem booking kayak begini, nanti dijadikan balik lagi nih ada sindikat. Oh, Koko menghindari itu juga. Menghindari. Misalnya contoh, mereka tahu ini high demand. Akhirnya mereka ngomong sama kita, oke saya mau booking nih, jam prime diambil dia semua, dia bayar kamu cash misalnya. Oh iya, nanti dia setelah lempar itu, ke orang ya. dia jual ke orang, dia cuan. Oh, kayak gitu. Yang ini saya hindari. Berarti ini sistemnya siapa yang cepat dia dapat gitu ya? Sekarang Kalau iya sekarang. Iya, Booking aja, telepon jam segini ada nggak, jam segini ada nggak, gitu aja lah kok ya sistemnya ya. betul. Kok penyediaan pelatih nggak sih kalau untuk di sini untuk Di tenis sini kita untuk ada. tenis? Ada. Berarti ada ya? Kita di sini ada pelatih, ada ballboy, Oh, ada yang ballboy. bagian pungut-pungut bola. Kita juga ada keranjang bola. Dan bola yang kita pakai bukan bola bekas ya. Kita pakai bola yang dalam khusus buat coaching. Lalu bagi yang mau mencoba bisa hire pelatih, sewa bola, sewa raket. Oke, berarti pelatih berapa orang kok di sini kok? Di Okto kalau untuk Sementara ini tenis? terdaftar udah ada 5. Udah 5 ya? Oh, udah lumayan ya. Antusias anak orang-orang Pontianak sih berapa tahun ini ngelihat story teman-teman sih tenis semua sih. Iya. Tenis, FOMO, tenis. terlepas dari FOMO. Tapi FOMO yang bagus itu kan nggak masalah kan, Iya, Bro, kan? iya. Itu FOMO yang bagus lah ya. Kita boleh tahu nggak sih kok visi dan harapan Okto untuk 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang kayak gitu? Untuk Sebenarnya harapan kedepannya sih kita balik lagi ya. Kita mau ciptakan sebuah standar bagus buat orang-orang. Kalau olahraga itu proper seperti apa? Seperti itu. Yang kedua, visi saya yang kedepannya itu mengubah generasi generasi baru kita, mindsetnya itu olahraga tuh kayak sikat gigi. Kebutuhan. Betul.
Karena ini terjadi di saya dan saya merasakan. Saya mulai aktif olahraga itu usia 23. Balik aktif. Balik aktif lagi ya, setelah ini balik. cedera kan saya sempat 3 tahun off ya. Itu cedera, kalau yang ini cedera apa kok? Lepas. Angle-nya lepas. Ah? Ankle-nya lepas. 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 Jadinya tempat 3 tahun saya recovery, itu berat badan saya naik 98 kilo. Buset. Nah, umur 23 mulai komit kembali, kita program lagi, turun, akhirnya turun 20-an kilo. Udah jadikan kayak aktivitas harian. Akhirnya terbiasa ya gue ya. Jadinya waktu ketika yang saya mulai ngerasakan manfaatnya itu baru-baru ini, ada salah satu keluarga dari teman lah, ada yang meninggal keluarganya, teman SMA, akhirnya kan pada pergi kan melayat, itu ketemu tuh teman-teman SMA semua, ketemu semuanya, itu kelihatannya jauh, ada yang rambutnya putih, sula, dead body, gemuk kayak gemukan. begitu, jauh. Jadinya kalau kita berbicara di kedokteran, misalnya begini, kalian pernah general check up ya? General check up itu tuh usia kamu berapa, usia organ berapa. Ada kayak begitu. Iya. Jadi korelasinya simpel. Korelasinya, misalnya kalau orang lihat saya, kamu umur berapa? Tanya. Oh, saya 39 mau 40. Kaget. Oh, saya kirain baru umur 34 atau 32 loh. 35 gitu ya, mungkin orang mungkin awet muda gitu kan. Seperti itu. Tapi ketika orang ngomong kayak begini, coba kamu general check up. Itu keluar itu usia organ kamu sesuai dengan apa yang mereka lihat. Pengaruhnya di situ kok ya. Betul. Ternyata Kita penuaan dini kita lebih, Iya. itu kelihatan banget. Itu benar-benar sebuah investasi, sebuah asuransi yang tidak kamu rasakan dalam waktu dekat. tapi Tapi ke depan jangan nanti main. 10 tahun ke depan kamu 5, ketemu 10 tahun. teman-teman kamu orang berbeda. Ternyata dan impact-nya tuh Ko Willy merasakan sekarang. Itu pun karena bukan Ko Willy yang merasakan, tapi orang yang melihat kan. Orang yang melihat kita. Kok Ko Willy segaran ya sekarang ya? Kok Ko Willy ini ya masih aktif ya gitu kan di umur yang sekarang ya? Makanya kalau nanti kalau kamu general check up, misalnya usia kamu 35, usia organ 45, itu artinya memang gaya hidup kamu nggak bagus. Ya, kayaknya saya harus mulai olahraga. Kalau mulai sekarang nih. Bisa kita turunkan. Itu dengan cara apa? Ya mulai dengan hidup sehat. Kamu hidup sehat, mulai olahraga, makan sehat kayak gini selama setahun 2 tahun. Nanti kamu cek lagi, makin turun tuh usia organnya tuh, makin muda Seperti kembali. itu ya. Seperti Nana dong. Oh iya kak. Saya sih aktif olahraga kok cuma sebulan sekali. Oke lanjut kok ya. Akhirnya berjalanlah Okto Sport Style Sport Center ini kok ya. Seiring berjalannya waktu nih, kalau dari Koko pribadi, macam mana Koko melihat peran Okto nih dalam mendukung atlet lokal atau komunitas olahraga di Pontianak? Untuk sementara untuk mendukung atlet lokal itu belum terpikirkan sama sekali. Yang paling penting ada fasilitas dulu. Ada fasilitas. Kalau mau mendukung atlet tapi nggak ada tempat main, nggak ada fasilitas yang proper, itu bullshit. Itu bullshit. Jadi harus ada fasilitas dulu. Main dulu. Fasilitas yang tanda kutip yang mumpuni kok ya, yang Betul. standar kan. Nanti dengan berjalannya waktu, itu akan muncul-muncul. Nah, baru kita lihat dari kompetisi lah. Memang layak disupport, kita bantu support. Pasti disupport lah ya. Kayak kita tahu memang Okto ini mensupport beberapa hal masalah olahraga selalu disupport lah ya. Karena Koko sendiri mengkonsepnya nggak asal-asalan kan. Bikin mini soccer nggak asal-asalan. Bikin lapangan tenis saja Koko harus keluar dulu, lihat dulu apa kan segala macam. Berarti kalau untuk komunitas olahraga kok udah Koko udah ini belum ada yang langsung ngomong misalnya dari komunitas anak tenis, kok bagus kok gini-gini, udah ada belum penyampaian hal-hal positif dari yang Koko bangun? Sejauh ini atau mendengar selentingan sih? Nanti dibilang sombong saya. Enggak kok. Sombong kalau memang kenyataan itu enggak masalah kok. Sombong kalau sesuai. Sombong kalau itu kenyataan Kayak enggak bilang, masalah. saya mau beli Ferrari. Sombong kamu. Tapi kalau dia beli, sombong nggak? Enggak sih, karena dia beli ya. Kayak gitu ya kira-kira Ya mungkin kemarinnya. Koko dengan selentingan hal-hal baik tentang Mungkin, Okto Sport, yang Sport Center ini yang sudah berjalan berapa tahun ini. Ya, Positif. Menjadi kebanggaan Koko lah gitu. Untuk overall sekarang ini sih ada plus minus. Ya plusnya sih kalau kita lihat orang itu balik kembali,
itu udah sebuah kepuasan sih. Iya sih ya. Berarti dia merasa Berarti nyaman. tanpa dia harus kasih tahu ke kamu udah tahu. Oke, dia Dia sering nih dalam sebulan 4 kali main di sini. Iya. Berarti kan mereka merasa pas banget di sini. barometernya kan bisa dilihat dari situ. Iya sih. Mereka balik ke sini lagi nggak? Nah, tapi kalau untuk minusnya di sini nggak bisa hutang. Woi. Ya, bukan di sini juga kau di mana-mana. Nggak menerima titipan KTP. Kadang-kadang orang mau habis booking ya, habis itu nanti main baru bayar. Tapi kalau di sini nggak bisa, booking minimal harus bayar dulu. Minimal DP itu 50% lah. Betul. Kalau kamu tidak bayar, kalau ada orang lain tembak, Iya betul juga. itu orang lain punya jam. Jadi kalau mereka mempertanyakan, wah, kamu tidak bertanggung jawab, kredibilitas kamu itu jelek. Tapi saya pertanyaan integritas kamu. Ketika kamu booking, integritas kamu di mana? Betul. Nah, di situ ada mindset, karena kita tinggal di Pontianak, Kalbar, kota kecil, sehingga itu budaya kekeluargaannya tuh masih luar biasa. Banget. Sering kan kita ketemu orang kan, oh ini adalah apa kemenakannya saudara nenekku, buyutku dan lain-lain, pasti ada sering kayak ketemu Iya, gitu kan. pasti. Nah, itu adalah salah satu indikator kota kecil. Nah, sekarang tantangan kita tuh ubah mindsetnya mereka. Mengubah mindset itu keluarga gitu. betul. Bisnis is bisnis, teman is teman, keluarga adalah keluarga ya. Betul. Jadi- Nah, Jangan ini dicampur itu aduk. kalau kita berbicara tantangan, ini tantangan yang jauh lebih susah. Betul. Nah, kalau kita berbicara marketing atau apa ya tinggal bakar duit aja kan. Datangin aja Anya Geraldine ke sini main tenis. Oh, ramai kok orang Iya nonton betul, kok. betul. Betul nggak? juga sih. Datangin aja si Iya, kalau si Raffi Ahmad ke sini ramai kok. ya Itu kalau money cuma hub mau lah ya. mencari exposure lah kok ya. Berbicara kapitalis lah. Tapi kalau berbicara dari mindset, tantangan terbesarnya di situ. Kalau cuma exposure sih Koko bisa betul. Kalau cuma mau cari exposure, ya betul Koko bisa datangkan siapa kayak yang bikin ramai aja kan. Betul. Tapi itu kan dampaknya hanya hari itu aja. Betul. Kalau Koko ini kan mikir ke depannya, maka bangun Octosport Sport Style ini dengan konsep yang sangat matang. Kok terakhir nih ya. Kan masih luas nih. Masih luas nih untuk lahan yang di sini ya. Ada nggak plan? Planning mau bangun apa sih yang bisa dibocorin satu aja ke depannya? Atau ada nggak sih pengen atau apa? pengen pengen Octo bikin Sport Style ini cabang? atau pengen buka ke daerah lain atau memperluas konsep tuh ada nggak ke depannya? Sebenarnya ada untuk Okto itu jangan hanya di Kalimantan Barat. Oh, oke. Provinsi lain maksudnya ya? Betul. Kita sudah ada plan ke situ. Cuma untuk mencapai ke situ kan infrastruktur yang di sini harus matang dulu. Iya juga sih betul. Nah, jadi kita kalau kepala kita kalau ukurannya masih M ya jangan pakai topi XL lah. Keluturan jatuh terbang kena angin. Jadinya mendingan fokus dulu yang di sini. Nah, untuk next pembangunannya nanti pasti ada. Berarti Kita selalu memberikan sesuatu yang baru, memperkenalkan sesuatu yang baru ke orang Pontianak. bakalan ada kejutan terus lah di Gebrakan. Octo Sport Style yang di Kuburaya ini kok ya. Karena lahannya masih luas sampai ke ujung tuh. Masih banyak tuh. Berarti banyak kejutan lagi lah. Tapi berarti ini udah jalan dari pembukaan 2 tahun, 3 tahun ya. Dari pembukaan udah berapa tahun nih kok? Enggak, baru setahun lebih. Baru setahun lah ya, setahun lebih mau jalan 2 tahun ya. Berarti memang Koko dan tim lagi memfokuskan di sini dulu ya. Betul. Baru nanti pasti akan ada rencana untuk ke daerah lain ke depannya. Oke lah, kita doakan Okto yang di Kuburaya ini, Octo Sport Style ini semakin besar dulu, semakin memberikan dampak untuk teman-teman komunitas olahraga yang lain. Tepuk tangan dulu buat Okto ya. Ditunggu event-eventnya kok ya. Hah? Event-eventnya ditunggu ya. Kan mini soccer udah nih, mungkin dekat-dekat ini mungkin tenis atau apa gitu Nanti kan. ada kita tenis itu kita mau datangkan pelatih Ya. Pak Bowo panggilannya. Wibowo. Dia itu salah satu pelatih ITF level 2 di Indonesia. Terkenal sekali. Dia ambil pelatihan aja biasa sampai di Eropa apa. Berarti di dunia tenis Pak Wibowo itu memang udah Terkenal terkenal sekali coachingnya. Nanti dia akan ke Pontianak di akhir April. Akhir April Ya. bakalan disounding juga lah di Instagram Octo Sport. Betul, dia akan nanti ada coaching. Karena kan pelatih, jujur ya, kalau dalam pelatihan tenis di Pontianak sini kan kebanyakan tuh yang pelatih yang punya sertifikasi level 1 ITF itu cuma yang saya kenal cuma 2-3 orang aja sih.
Untuk di Indonesia? Enggak, di Pontianak. Oh, di Pontianak. Nah, sisanya kan kebanyakan kan karena dia mantan atlet. Ya. Nah, dia mau ambil pelatihan kan karena kan kalau ikut pelatihan dapat sertifikasi kan butuh uang. Betul. Nah, mereka nggak mampu tapi mereka hidup dari situ ngajar banyak. Nah, nanti saya mau datangkan ini sekalian juga kasih satu wadah lah buat mereka melihat. Melatih orang itu mesti seperti apa. Karena tenis itu saya sering katakan ke mereka, tenis itu tidak bisa otodidak. Tenis itu seperti matematika. Kalau matematika, besok kamu mau ujian, lalu kamu hari ini cuma hafal rumus, nilai kamu paling tinggi 3. Ya. Kalau kamu hafal Konsepnya rumus, seperti itulah ya. latihan cara buatnya kayak gimana, nilai kamu bisa dapat 8 atau 10. Tenis juga sama. Kalau kamu cuma lihat dari video, cara forehand begini, cara begini, tapi tidak pernah dilatih, tidak punya di drill, tetap tidak akan bisa. Kira-kira gambaran begitu. Teknisnya seperti itulah. Betul. Teori dan praktek balance. Nah, lalu karena mereka pelatih-pelatih yang di Pontianak yang level 1 yang belum upgrade, sehingga metode dia mengajar kalian itu masih metode yang konservatif. Itu mirip dengan kita, oke, perkalian 28 kali 25 berapa? Konservatif kita kata hitung-hitungnya kan. Iya. Tapi kan di dunia pendidikan sekarang matematika aja udah banyak metode. Betul. Metodenya misalnya cara perkalian paling gampang kayak gimana? Ini kau tinggal ada cheat code-nya kayak begitu-gitu kan. Di tenis juga sama. Yang ini datangkan tuh buat bagaimana sih cara menjelaskan, cara mengajar notabene anak-anak yang baru yang memegang raket cepat bisa. Itu tujuan awalnya tuh. Dan nanti di bulan April, rencananya di bulan April kok ya. Betul. Jadi pantauin aja Instagramnya Octohub. Betul. Kok. Nanti di situ ada info buat teman-teman pencinta tenis. Nah, tuh jangan dilewatkan nanti bulan 4. Sekali lagi tepuk tangan buat Ko Willy. Terima kasih Ko Willy ya. Semoga Octo Sport Center dan semuanya yang mencakup UMKM di sini akan semakin besar, semakin memberikan pengaruh untuk kita semua yang berada di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak dan Kuburaya ya kok ya. Sehat-sehat selalu, jangan lupa info-info kita kalau ada event-event apa di sini. Ya, siapa tahu bisa kita liput kan. Oke, Ko Willy, makasih banyak waktunya di sela-sela kesempatan yang sibuk ya Ko Willy ini ya. Sekarang tenis. Biasa sepeda kan? Seminggu sekali sepeda. Udah setahun lebih nggak? Oh, udah setahun lebih nggak? Udah nggak. Lebih fokus ke tenis lah sekarang. Yang penting olahraga jalan lah kok ya. Susah bangun pagi sekarang. Ya, aku kayaknya omongan Ko Willy tadi aku kayaknya harus olahraga nih mulai besok tapi ya. Hari ini jangan dulu. Sekali lagi terima kasih Willy. Kita pamit dulu ya bersama aku Haji Mojo dan juga Nana Syancuri. jangan lupa like and subscribe YouTube kita ya Umpan Balik ya. Ketemu lagi kita di Umpan Balik Special Show.